Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afini Tunisa, kelas 4B dari kelompok 4. Di sini saya dari pemateri ketiga akan menjelaskan tentang kalimat berklausa dan kalimat tak berklausa, halaman 23 dalam buku Ramlan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat berklausa dan kalimat tak berklausa. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu kalimat yang berklausa. Kalimat yang berklausa ialah kalimat yang terdiri dari satuan yang berupa klausa. Jadi, klausa ialah subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Tanda kurung menandakan bersifat boleh ada, boleh tidak. Contohnya, lembaga itu menerbitkan majalah sastra. Lembaga itu sebagai subjek, menerbitkan sebagai predikat, majalah sastra sebagai objek. Kalimat ini termasuk klausa. Yang kedua, negara Indonesia berdasarkan Pancasila. Negara Indonesia sebagai subjek, berdasarkan sebagai predikat, Pancasila sebagai pelengkap. Jadi kalimat di sini juga termasuk kalimat yang berklausa. Sedangkan kalimat tak berklausa ialah kalimat yang tidak terdiri dari klausa. Contohnya, astaga, selamat malam, tantangan pembangunan ekonomi di Indonesia, seorang pendeta dari kaki Gunung Wilis. Contoh kalimat di atas ini tidak termasuk klausa. Tetapi kalimat di sini apabila kita mengucapkannya bernada naik atau turun apabila kita mengucapkannya. Selanjutnya, kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat suruh. Pertama, saya akan menjelaskan dulu kalimat berita. Kalimat berita berfungsi untuk memberitahukan sesuatu kepada orang lain sehingga tanggapan yang diharapkan berupa perhatian seperti tercermin pada pandangan mata yang menunjukkan adanya perhatian. Perhatian dapat disertai dengan anggukan atau ucapannya. Misalnya, menurut ilmu sosial, konflik dapat terjadi karena penemuan-penemuan baru. Jalan itu sangat gelap. Dalam kalimat berita tidak terdapat kata pertanyaan, kata ajakan, kata persilahan maupun kata larangan. Jadi di dalam contoh di atas ini tidak ada kata pertanyaan ataupun kata ajakan, persilahan maupun larangan. Jadi di contoh ini hanya menjelaskan adanya informasi atau berita yang diberitahukan kepada orang lain. Yang kedua, kalimat tanya. Kalimat tanya berfungsi untuk menanyakan sesuatu. Kalimat ini memiliki pola intonasi yang terletak pada nada akhir bernada akhir naik. Pola intonasi kata tanya itu digambarkan dengan tanda tanya. Misalnya, Ahmad pergi, anak-anak sudah bangun. Kata tanya dalam contoh di sini, Ahmad pergi menggunakan tanda tanya dengan intonasi akhir naik. Jadi Ahmad pergi, anak-anak sudah bangun. Selanjutnya, katakah, apakah, apa, apakah, bukan, dan bukankah dapat ditambahkan pada bagian yang ditanyakan kecuali pada subjek. Misalnya, pergikah Ahmad? Dari katakah di sini kata pergi di sini ditambahkan dengan akhiran kah. Sudah bangunkah anak-anak? Sudah bangunkah anak-anak? Kata bangun ditambah dengan akhiran kah. Apabila kata pergikah Ahmad, apabila kata kah dihilangkan, maka pergi Ahmad, makna dari kata tanya tersebut
tidak pas. Jadi apabila kalimatnya supaya kalimatnya itu pas, kata kah ditambahkan pada akhir kata pergi. Selanjutnya, kata tidak dapat diletakkan di belakang subjek. Misalnya, kah tidak dapat diletakkan di belakang subjek. Misalnya, Ahmadkah pergi? Anak-anakkah sudah bangun? Jadi kata kah di belakang subjek Ahmad, di belakang subjek dari kata Ahmad, contoh kalimat ini menjadi tidak sempurna atau tidak pas. Jadi kah bisa ditambahkan atau diletakkan di belakang subjek asalkan ditambah kata yang. Misalnya, Ahmadkah yang pergi? Anak-anakkah yang sudah bangun? Jadi di belakang subjek bisa dipakai apabila kata yang ditambahkan di belakang subjek. Selanjutnya, kata apa dan apakah sebagai pembentuk kata tanya yang terletak di awal kalimat. Misalnya, apa Ahmad pergi? Apakah Ahmad pergi? Kata apa dan apakah terletak di awal kalimat. Apabila kata apa dibuat di akhir kalimat, maka kalimat itu tidak sempurna. Ahmad pergi apa? Apakah Ahmad pergi? Jadi kata apa dan apakah hanya bisa diletakkan di awal kalimat. Selanjutnya, kata bukan selalu terletak di akhir kalimat, sebaliknya bukankah terletak di awal kalimat. Misalnya, Ahmad pergi bukan? Bukankah Ahmad pergi? Kata bukan terletak di akhir kata tanya. Sedangkan kata bukankah Ahmad pergi, bukankah terletak di awal kalimat. Selanjutnya, kata apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Misalnya, petani itu membawa apa? Anak itu melihat apa? Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan sesuatu, misalnya benda, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Benda yang dibawa ataupun benda yang dilihat. Kata apa jika dipindahkan di awal kalimat, maka diletakkan kata yang. Misalnya, apa yang dibawa petani itu? Apa yang dilihat anak itu? Kata apa jika dipindahkan di awal kalimat, maka diletakkan kata yang. Jadi kata apa ditambahkan yang. Tapi apabila yang dihilangkan, maka apa di bawah petani itu kalimatnya menjadi tidak sempurna. Tapi apabila kata yang ditambahkan setelah kata apa, maka apa yang di bawah petani itu, maka kalimatnya menjadi sempurna. Selanjutnya, siapa? Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan Tuhan, malaikat, dan manusia. Misalnya, nama anjing itu siapa? Yang patut disembah siapa? Siapa itu menunjukkan atau menanyakan seseorang ataupun apa yang disembah. Selanjutnya, kata tanya siapa bisa diletakkan di awal kalimat. Misalnya,
kata tanya siapa nama anak itu, siapa yang patut disembah, siapa yang menulis surat ini. Jadi kata tanya di sini tidak hanya diletakkan di akhir kalimat, tetapi bisa juga diletakkan di awal kalimat. Selanjutnya di sini kata mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan perbuatan. Misalnya, anak-anak itu sedang mengapa? Pegawai itu mengapa? Jadi kata tanya mengapa ini menanyakan perbuatan yang sedang dilakukan anak-anak itu. Selanjutnya, sedang mengapa dan akan mengapa dapat dipendekkan atau dipendekkan menjadi sedang apa dan akan apa. Contohnya, anak-anak itu sedang apa? Orang itu akan apa? Sedang kata sedang apa sedang mengapa dipendekkan menjadi sedang mengapa dipendekkan menjadi sedang apa. Lalu akan mengapa dipendekkan menjadi akan apa. Selanjutnya, kata tanya mengapa dapat juga dipakai untuk menanyakan sebab. Contohnya, mengapa kepala kantor itu marah? Mengapa banyak mahasiswa tidak mengikuti perkuliahan hari ini? Jadi kata tanya mengapa yaitu untuk menanyakan mengapa kepala kantornya akan penyebab kepala kantor itu marah. Baiklah, selanjutnya kalimat tanya mengapa. Kata tanya kenapa digunakan untuk menanyakan sebab perihalnya kata tanya mengapa. Kata tanya contohnya, kenapa musuh tidak berani menyerang pertahanan Indonesia? Kenapa Ahmad pergi ke sekolah? Jadi kata tanya kenapa digunakan untuk menanyakan sebab seperti halnya kata tanya mengapa. Jadi kata tanya kenapa ini sama dengan kata tanya mengapa. Selanjutnya kata bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan. Jadi kata bagaimana ini menanyakan keadaan seseorang. Misalnya bagaimana anak itu, studi anak saya bagaimana. Kata tanya bagaimana juga bisa bukan hanya diletakkan di awal saja, di awal kalimat saja, maksudnya di awal kalimat kata tanya saja, tapi juga bisa di akhir. Jadi contoh kalimat bagaimana di sini dia menanyakan nasib anak itu. Contoh yang kedua di sini dia menanyakan studi anak saya. Dia menanyakan bagaimana studi anak saya. Selanjutnya kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara, yaitu cara suatu perbuatan dilakukan atau cara suatu peristiwa terjadi. Misalnya, bagaimana orang itu dapat menjadi kaya, bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi. Jadi kata tanya bagaimana ini menanyakan bagaimana seseorang itu bisa menjadi kaya dan bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi. Baiklah, selanjutnya di sini kata tanya mana dipakai untuk menanyakan tempat. Di mana menanyakan tempat berada, dari mana menanyakan tempat asal atau tempat yang ditinggalkan, dan kemana menanyakan tempat yang dituju. Misalnya, pengusaha itu bertempat tinggal di mana? Di mana itu menanyakan tempat berada. Jadi
pengusaha itu bertempat di mana. Jadi kata tanya di mana itu menanyakan pengusaha itu bertempat tinggal di mana. Yang contoh yang kedua, dari mana pelajar itu mendapat buku baru? Dari mana? Kata dari mana menanyakan tempat asal atau tempat yang ditinggalkan. Kata dari mana pelajar itu mendapat buku baru. Dari mana menanyakan tempat asal atau tempat yang ditinggalkan. Jadi menanyakan tempat yang ditinggalkan atau tempat asal pelajar itu. Atau menanyakan dari mana pelajar itu mendapatkan buku baru. Selanjutnya, nenek pergi kemana? Kata tanya kemana menanyakan tempat yang dituju. Jadi menanyakan tempat yang dituju seorang nenek. Selanjutnya, kata tanya mana sering juga digunakan tanpa didahului kata depan di, dari, atau ke untuk menanyakan tempat. Misalnya, dia orang mana? Pembuatan mana sepeda itu? Mana adikmu? Dia orang mana? Kata mana tidak hanya didahului kata depan di, dari, dan ke, tetapi juga bisa digunakan tanpa menggunakan kata depan. Kata mana bisa diletakkan di depan, di tengah, ataupun di belakang. Selanjutnya, kata tanya mana juga dipakai untuk menanyakan sesuatu atau seseorang dari suatu kelompok ke suatu kelompok dengan memakai kata memakai kata yang menjadi yang mana. Misalnya, sepedamu yang mana? Buku yang mana yang kau inginkan? Jadi kata yang mana itu bisa digunakan. Jadi kata yang mana itu bisa diletakkan di akhir ataupun di tengah. Selanjutnya, bila mana, bila, dan kapan. Ketiga kata tanya itu digunakan untuk menanyakan waktu. Misalnya, bila mana karyawan itu akan menyelesaikan pekerjaannya? Sejak kapan kapal terbang itu mengalami kerusakan? Bila bapak guru akan datang? Jadi di sini kata bila mana itu menanyakan waktu, menanyakan kapan karyawan itu akan menyelesaikan pekerjaannya. Selanjutnya kata kapan yaitu menanyakan kapan waktu kapal terbang itu mengalami kerusakan, sejak kapan. Selanjutnya, bila bapak guru akan datang. Jadi di sini menanyakan kapan bapak guru akan datang. Selanjutnya, beberapa kata tanya beberapa. Selanjutnya, kata tanya beberapa. Kata tanya beberapa digunakan untuk menanyakan jumlah dan bilangan. Yang menanyakan jumlah, misalnya, ayam peternak itu berapa? Berapa harga buku itu? Kata tanya berapa bisa berada di akhir ataupun di awal. Yang menanyakan bilangan, misalnya, nomor teleponmu berapa? Sekarang jam berapa? Selanjutnya, kalimat suruh. Kalimat suruh berfungsi mengharapkan tanggapan yang berupa tindakan dari orang lain yang diajak berbicara. Pola intonasinya diikuti partikel lah pada predikatnya. Misalnya, pergi menjadi pergilah, baca buku itu menjadi bacalah buku itu. Partikel katalah
di belakang pergi menegaskan bahwa kata suruh yang diucapkan seseorang atau kata suruh yang menegaskan bahwa seseorang itu menyuruh untuk mengambilkan sesuatu atau menyuruh pergi. Berdasarkan strukturnya, kalimat suruh dapat digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama kalimat suruh yang sebenarnya. Kalimat ini ditandai pola intonasi suruh. Misalnya, duduk, beristirahatlah, tertawalah, tertawalah engkau sepuas-puasnya. Kata suruh di sini ditegaskan dengan kata seru. Yang kedua, kalimat persilahan. Kalimat ini ditandai oleh intonasi suruh. Kalimat persilahan ditandai juga oleh penambahan kata silahkan yang terletak di awal kalimat. Subjek kalimat boleh dibuangkan, boleh juga tidak. Misalnya, silahkan Bapak duduk di sini. Silahkan datang ke rumahku. Yang ketiga, kalimat ajakan. Kalimat ini dihubungkan dengan situasi, juga mengharapkan suatu tanggapan yang berupa tindakan. Tindakan itu dilakukan oleh kita. Kalimat ini ditandai juga oleh adanya kata-kata ajakan. Ialah kata mari dan ayo yang diletakkan di awal kalimat. Partikel lah dapat ditambahkan pada kedua kata menjadi marilah dan ayolah. Subjek kalimat boleh dibuangkan, boleh juga tidak. Misalnya, mari kita berangkat sekarang. Marilah belajar ke perpustakaan UIR. Kata mari bisa ditambahkan lah dan menjadi marilah. Dan yang terakhir, yang keempat, kalimat larangan. Kalimat ini ditandai oleh pola intonasi suruh. Kalimat larangan juga ditandai oleh adanya kata jangan di awal kalimat. Partikel lah dapat ditambahkan pada kata tersebut untuk memperhalus larangan. Misalnya, janganlah engkau membaca buku itu. Janganlah engkau berangkat sendiri. Jadi kata jangan membaca buku itu merupakan kata larangan. Dan janganlah ditambah dengan akhiran lah menjadi janganlah. Sekian, terima kasih.